Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Hanya Yesus, terambil dari Gereja Laodikia. 4 gereja wahyu yaitu Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis adalah gereja yang buruk. Tetapi masih ada pujian di antara 4 gereja buruk ini. Beda halnya dengan gereja Laodikia. Tidak ada pujian sedikit pun dan tidak ada kalimat positif satupun. Apa yang terjadi dengan gereja Laodikia? Laodikia dan Kolose adalah gereja yang terletak di daerah yang dekat, sehingga punya karakteristik yang sama. Dalam Kolose 4 ayat 16 dituliskan, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Surat Kolose ternyata juga untuk menyelesaikan masalah Laodikia. Ada surat Paulus untuk Laodikia yang kemungkinan besar adalah surat Efesus. Karena Efesus dan Laodikia ini bertobat bersama. Surat kepada jemaat Efesus menyebar di gereja-gereja Laodikia. Kemudian apa masalah yang terjadi di gereja Laodikia ini? Yang pertama adalah Laodikia adalah daerah jalur perlintasan di antara dua wilayah yang dulunya menghubungkan Eropa dengan Asia. Wilayah ini banyak orang asing atau turis, kemudian juga pusat perbankan dan keuangan, dan juga pusat kesehatan. Jadi mayoritas jemaat dari gereja ini adalah jemaat yang cukup makmur dan hidup dalam kemewahan. Sehingga banyak dari mereka yang jatuh dalam dosa kesombongan. Tetapi tidak semua orang berkecukupan ini jatuh dalam dosa kesombongan. Contohnya seperti keluarga Nimfa. Kemudian yang kedua, Laodikia ini beberapa kali terkena gempa, tetapi orang Laodikia sangat sombong. Mereka merasa tidak butuh bantuan orang untuk bangun gereja sendiri. Yang ketiga, secara rohani, gereja Laodikia ini suam-suam kuku. Hal ini dikarenakan adanya konsili Laodikia yang membuat 60 peraturan gereja yang merepotkan dan bukan berasal dari Kristus. Yang keempat, adanya narteks, di mana narteks ini adalah sebuah ruangan yang berada di depan pintu masuk gereja, tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari gereja. Letaknya ada di belakang altar, sehingga ketika orang masuk ke narteks, semua orang bisa melihat, di mana narteks ini dikhususkan untuk orang berdosa dan tidak boleh masuk ke dalam ruangan gereja. Kesimpulannya adalah masalah gereja Laodikia ini yang pertama adalah mereka sombong karena kekayaan yang mereka punya. Yang kedua, mereka tidak butuh Tuhan untuk menyelesaikan masalah daerah mereka. Yang ketiga, Laodikia ini suam-suam kuku karena peraturan membuat orang tidak melakukan atas dasar kasih kepada Tuhan, tetapi karena kewajiban. Akibatnya orang yang melakukan kewajiban agama ini menjadi sombong. Dan yang keempat adalah merasa paling suci, menghakimi atau mengadili orang tetapi tidak dengan dirinya sendiri. Tidak seperti arti nama Laodikia yang adalah keadilan untuk rakyat. Jika disimpulkan, gereja ini adalah sombong dan juga terpapar ajaran sesat, menjadikan gereja ini tidak mengasihi sesama dan tidak mengasihi Allah. Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya hanya satu, yaitu mengasihi Allah. Tidak perlu membuat berbagai macam aturan syariat seperti gereja Laodikia, karena itu hanya merepotkan, bukan solusi, malah memunculkan masalah baru. Mengasihi Allah dan sesama dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi. Dengan demikian, segala keinginan duniawi, dosa, kesombongan, kemunafikan tidak akan memiliki tempat di hati kita. Dengan mengasihi Allah, kita hanya akan fokus menyembah Yesus saja. Gereja Laodikia menyembah uang dan pendeta,
mereka tidak mengasihi sesama. Orang yang berada di narteks dikucilkan, dipandang hina, dan mereka yang berada di sana tidak hanya takut bertemu orang, tetapi takut bertemu Tuhan. Kasihilah manusia, jangan menyembah manusia, karena kita semua sama-sama berdosa. Kasihi Yesus dan hanya Yesus saja. Dengan demikian kita akan selesai dengan diri kita sendiri dan dengan sendirinya akan mengasihi sesama. Jika kita mengaku mengasihi Tuhan tetapi masih menghakimi sesama, berarti masih ada yang salah dengan kasih kita kepada Tuhan. Tidak tertanam pada pokok anggur sejati, yaitu Yesus dan hanya Yesus saja. Ada yang baik bagi gereja ini, di mana Tuhan memberikan kesempatan gereja ini untuk bertobat. Sama halnya dengan kita yang hidup di penghujung zaman, untuk bertobat kembali mengasihi Tuhan dan hanya Tuhan saja. Yesus ada di depan pintu. Tuhan Yesus mengundang kita untuk makan di rumah kita. Tuhan mau mengajarkan gereja Laodikia untuk rendah hati dan baik hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini Yesus sedang mengetok pintu hati kita dan ingin menjumpai kita secara pribadi dengan kerendahan hatinya. Dia mengetahui siapa kita, keadaan kita, masa lalu kita, dan isi hati kita, bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang telanjang, yang malang dan miskin. Yesus dengan kasih karunia-Nya memberi kita waktu untuk bertobat. Mari kita kembali mengasihi Yesus dan hanya kepada Yesus saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.